dan basmalah, kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abna'il a'izza, anak-anakku dan saudara-saudaraku tercinta, yang disebut orang bahagia itu, yang disebut orang yang selamat itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasul, dan dicintai oleh orang-orang mukminin. Ini pasti mereka akan menjadi orang yang selamat dan bahagia. Namun sebagai kebalikan dari itu, bahwa orang yang dicintai oleh Allah, oleh Rasul dan oleh mukminin adalah dibenci oleh iblis, oleh kafirin, oleh musyrikin dan oleh munafikin. Sebaliknya, yang disebut dengan orang celaka adalah orang yang disenangi oleh iblis, oleh kafirin, oleh musyrikin, oleh munafikin, tetapi dibenci oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang-orang mukminin. Setiap mukmin demi untuk keselamatan dan kebahagiaannya harus mapai jalan, naratas jalan, mencari cara supaya mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Rasul, dan mendapatkan kecintaan dari orang-orang mukminin. Sebaliknya, orang-orang mukmin harus bisa menjauhi dirinya agar tidak disenangi oleh iblis. Harus mensiapkan dirinya untuk dibenci, tidak disenangi, dipikacecem ku iblis alaihimul laknah. Kita pada pengajian saya hari ini akan menjelaskan siapa-siapa saja yang dibenci iblis tapi dicintai oleh Allah, dan siapa-siapa saja yang dicintai iblis namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyebut sebuah dialog Nabi. Nabi pernah bertemu dengan iblis alaihimul laknah, dan kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan termaktub dalam Nasoihul Ibad halaman 75-79. Qala Rasulullah sallam zata yaumin li iblis alaihi laknah. Berkatalah Rasulullah SAW pada suatu hari kepada iblis, semoga laknat Allah kena kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada iblis itu? Kam ahibba'uka min ummati. Wahai sakadang iblis, berapa orang yang engkau cintai, yang engkau senangi, anu dipikaresep ku anjeun dari umatku? Siapa yang engkau cintai, dari yang engkau senangi dari umatku? Qala, maka berkata iblis, asyaru nafarin. Asyaratu nafarin, 10 orang, 10 kelompok atau 10 sifat. Siapa yang dibenci oleh iblis, yang disenangi oleh iblis itu? Awaluhum al-imamul jair. Pertama adalah yang disenangi iblis itu imam atau pemimpin yang jair, yang durhaka, yang
zalim. Itu adalah orang yang dicintai oleh iblis. Wal mutakabbir, yang kedua yang disenangi oleh iblis itu orang yang takabur. Iblis senang sekali kepada orang yang takabur. Kalau kita takabur itu disenangi oleh iblis. Wal ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiqu. Yang ketiga yang saya cintai kata iblis adalah orang kaya yang tidak memperhatikan dari mana ia mendapatkan kekayaannya, apa dari jalan halal atau jalan haram, dan ia juga tidak memperhatikan kemana ia membelanjakannya, apakah ke jalan taat atau ke jalan maksiat. Ini yang ketiga. Yang keempat yang dibenci oleh iblis, yang disenangi oleh iblis itu adalah wal alimu alladzi saddaqal amira ala jurihi. Wal alim alladzi saddaqal amiru ala jurihi. Seorang alim, ya, intelektual, seorang ulama yang membenarkan pemerintah, yang membenarkan amir, pemimpin atas kezalimannya. Ada amir, penguasa yang zalim, kemudian ada seorang alim yang membenarkan, yang menyetujui kezalimannya. Itu disenangi oleh iblis. Yang kelima, watajirul khain, pedagang yang berkhianat, ya, pengkhianat. Dia berkhianat kepada pembeli tatkala dia menjual, atau berkhianat kepada penjual tatkala dia membeli. Keenam, wal muhtakir, orang yang menimbun. Itu sangat disenangi oleh iblis, oleh syaitan. Muhtakir, dia membeli tatkala sedang kesulitan barang, umpamanya, kemudian dia tumpuk sehingga barang hanya ada pada dirinya, sehingga dia bisa menentukan harga dari barang tersebut. Yang ketujuh yang disenangi oleh iblis, wazani, orang yang melakukan zina, ya. Dan Nabi kalau ada orang kumpul kebo umpamanya, kemudian dia menikah, Nabi suka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, orang ini qad kharaja minas sifah ilan nikah. Orang ini sekarang telah keluar dari perzinahan dan telah masuk kepada pernikahan, kepada kehormatan atau kemuliaan nikah. Yang kedelapan yang disenangi oleh iblis itu wa akilur riba, orang yang suka memakan riba. Ini disenangi oleh setan, oleh iblis. Yang kesembilan, wal bakhil alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Dan yang kesembilan adalah orang yang pelit, yang bakhil, yang tidak memperhatikan dari mana saja dia mendapatkan harta bendanya itu. Kesepuluh yang disenangi oleh iblis itu wasyaribul khamril mudminu alaiha, ya, orang yang minum minuman keras dan dawam terus menerus dalam minumnya, membiasakan dirinya menjadi peminum. Sumaqala Nabi sallam, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kembali kepada si iblis itu, fakam a'da'uka min ummati, fakam a'da'uka min ummati, siapakah musuh-musuhmu, siapakah yang kamu benci wahai iblis dari umatku? Qala, maka berkata iblis, isruna nafaran, ada 20 orang, ada 20 sifat yang aku benci dari umatku. Awaluhum anta ya Muhammad fa inni ubghiduk, yang paling saya benci adalah engkau wahai Muhammad, aku sangat membencimu wahai Muhammad, kata iblis kepada Nabi Muhammad. Yang kedua,
siapa yang dibenci iblis? Wal alimu al amilu bil ilmi, yang sangat dibenci iblis, dan dampaknya pasti dia dicintai oleh Allah. Setiap yang dibenci iblis dicintai oleh Allah. Setiap yang dibenci oleh Allah dicintai oleh iblis. Wal alimu al amilu bil ilmi. Yang dibenci oleh iblis itu alim, ilmuwan yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu sangat dibenci oleh iblis. Wahamil Quran idza amila bima fihi. Yang ketiga yang dibenci oleh iblis itu, dan ini disenangi oleh Allah, adalah pemangku Quran yang suka mempelajari Quran dan dia mengamalkan apa yang ada pada Quran itu. Keempat, ini perlu diperhatikan, ya, wal muadzin lillah fi khamsi shalawatin. Yang dibenci oleh iblis itu muadzin yang suka mengumandangkan azan pada setiap sholat 5 waktu. Itu dibenci oleh siapa? Oleh iblis. Kenapa? Karena dia memberitahu masyarakat untuk segera menghadap ke Gusti Allah. Kelima yang aku benci itu muhibbul fuqara. Orang yang mencintai fuqara, masakin, dan anak-anak yatim. Nah, ini dibenci oleh iblis dan itu dicintai oleh Allah, yaitu orang yang mencintai fuqara, masakin, dan yatama. Wa dzu qalbin rahimin. Keenam, yang dibenci oleh iblis itu adalah orang yang mempunyai hati yang penuh kasih sayang. Itu tidak disenangi oleh iblis, yang dibenci oleh iblis tapi dicintai oleh Allah. Wal mutawadhi'u lil haqq. Ketujuh, yang dibenci oleh iblis itu adalah orang yang rendah hati dalam perkara yang benar. Walaupun dia benar, tapi dia rendah hati, tidak takabur di dalam kebenaran. Nah, yang paling jahat tentu yang takabur di dalam kejahatan. Ya, ini dalam kebenaran pun dia tidak berlaku takabur. Kedelapan, wasyabun nasya fi taatillah. Yang dibenci oleh iblis itu pemuda yang berkembang dirinya dalam ketaatan kepada Gusti Allah. Perhatikan nomor 9, wa akirul halal. Orang yang disentangi oleh yang dibenci oleh iblis itu orang yang memakan perkara halal. Jadi orang yang memakan perkara halal itu dibenci oleh iblis, sedangkan yang memakan perkara haram itu disenangi oleh iblis. Yang ke-10, wasyabanil mutahabbani fillah, adalah dua pemuda yang saling mencintai karena Allah. Orang saling mencintai karena kadang-kadang macam-macam alasannya, karena sakaresep, karena ada keuntungan materi, karena sedaerah, nah ini dekatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena apa-apa. Kemudian wal harisu ala sholati fil jamaah, ini sangat dibenci oleh iblis. Orang yang sungguh-sungguh ingin melakukan sholat dalam jamaah, itu tidak disenangi iblis. Orang yang sungguh-sungguh ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Ke-12, walladzi yusalli billail wan nasu niyamun. Yang dibenci iblis itu orang yang sholat tengah malam dan tatkala orang lain itu sedang tidur. Saudaraku, sholat tengah malam itu banyak sekali hikmahnya, dan keyakinan untuk ijabahnya kalau kita berdoa sesudahnya sangat mantap, ya, sangat mantap. Kenapa? Karena merasa yang memintanya tidak banyak gitu. Yang 13, wa yumsiku nafsahu anil haram.
orang yang bisa menahan dirinya dari perkara haram, dari makanan, dari minuman, dari wanita, dari akhlak yang diharamkan, dia bisa menahan dirinya. Ke-14 yang dibenci oleh iblis, waladhi yang sahulil ikhwan walaysa fi qalbi syai'un. Orang yang menasehati temannya dan di dalam hatinya tidak ada maksud lain kecuali menasehati. Ya, kecuali betul-betul ikhlas menasehatinya itu demi kebaikannya. Ya, tidak ada niat-niat lain, ya, tidak ada maksud-maksud lain. Nah, jadi menasehati teman itu sangat dicintai oleh Allah dan sangat dibenci oleh iblis. Walladzi yakunu abadan ala wudu'in, ini sangat dibenci oleh iblis. Orang yang terus-menerus abadan itu dalam kondisi wudu. Orang yang terus-menerus dalam kondisi wudu. Ke-16 wasakhiyun. Jelema nu berehan anu babari mere sakhiyun, ya. Orang yang pemurah. Ke-17 yang yang dibenci oleh iblis itu wahsanul khuluqi, yang bagus akhlaknya, itu sangat dibenci oleh iblis. Wal musaddiqu rabbahu bima dominallahu lahu. Ke-18 orang yang membenarkan janji Allah terhadap apa yang dijanjikan kepadanya. Allah berjanji kalau kita beramal akan dibalas dengan 10 kali lipat dari paling sedikit. Bisa 700 kali lipat dari apa yang kita keluarkan umpamanya. Dan orang ini membetulkan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah tersebut, dan itu dibenci oleh iblis karena keimanan orang tersebut. Ke-19 wal musinu ila masturatil aramin, dan yang berbuat baik kepada janda-janda yang dia tertutup keperluannya. Jadi dia tidak pernah menceritakan saya butuh ini, saya orang miskin, tidak. Dia menjaga dirinya agar tidak terlihat sebagai orang yang mempunyai keperluan, ya. Padahal dia sangat membutuhkan. Dia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, dan ini disayangi oleh orang tersebut. Musinu ila masturatil aramin. Ke-20 yang dibenci oleh iblis itu wa musta'iddu lil maut. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Melihat ini, sebenarnya lapangan kebaikan lebih luas ketimbang lapangan kejelekan. Bayangkan yang dibenci oleh iblis itu 20, yang disenanginya 10, seolah-olah pekerjaan yang disenangi oleh iblis ada 10, kebaikan yang dibenci oleh iblis itu ada 20. Tinggal kembali kepada kita, saudaraku. Mari kita berusaha agar kita bisa mapai jalan naratas jalan pikar sepen pika cintain Gusti Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Dan kita juga harus menutup jalan diri kita agar jangan sampai terjun kepada hal-hal yang dicintai, yang menimbulkan kecintaan iblis, syaitan, dan musyrikin, kafirin kepada kita sekalian. Dalam kajian biasa ini biasanya kembali kepada al-wala wal bara. Urang teh kudu mencintai Allah dan segala yang dicintai oleh Allah, dan kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kajian ini akan saya bagikan nanti mungkin, ya, bahasa Arabnya, mulai belajar ngaji namanya sorogan atau apa dalam bahasa pesantren, ya. Sehingga apa-apa yang dikaji Anda bisa bawa ke rumah masing-masing dan kemudian bisa juga diberitahukan kepada yang lain. Mudah-mudahan apa yang diucapkan barusan, diajarkan barusan tersebut ini dari Nabi, mudah-mudahan bisa kita resapi
dan mudah-mudahan bisa kita pegang dalam kehidupan seharian kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.